Afan izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita khilaf membalas orang yang selalu berbicara buruk tentang kita karena terpancing emosi? Kesel karena sering difitnah, akhirnya saya membela diri dengan melabrak orang tersebut. Apakah kita berdosa Ustadz? Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Perlu diperinci hadirin Allah muliakan. Perlu diperinci. Kenapa demikian? Karena pembahasannya cukup banyak dalam atau cukup didetailkan gitu loh. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura, "Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun," gitu. Dan orang-orang yang apabila mendapat perlakuan yang buruk, hum yantasirun, mereka bela diri, hadirin. Mereka ngebela gitu loh. Itu surat apa? Surat ayat berapa tuh hadirin? Ayat 39 ya dalam surat Asy-Syura. Terus ayat berikutnya apa? Ayat ke-40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan keburukan yang setimpal, nah gitu. Jadi ngebalas yang setimpal. Namun ayatnya nggak berhenti sampai di sini hadirin. Faman afa, barang siapa yang memaafkan, wa aslah, dan memperbaiki, fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah yang akan memberikan pahalanya. Innahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah tuh nggak suka dengan orang-orang zalim. Jadi hadirin, sebagian ulama mengatakan bahwa ada dua opsi. Yang pertama kita balas, yang kedua kita maafkan. Dan opsi yang terbaik itu memaafkan. Dengan catatan juga balasnya itu dengan kriteria yang berlaku. Artinya setimpal. Terus dan yang kedua juga ini nggak berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Misalnya selingkuh balas selingkuh, ini nggak benar juga, karena zina itu atau menjaga kehormatan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita walaupun belum punya istri suami nggak boleh zina, karena ini masalah hak Allah tabaraka wa taala. Jadi makanya membalas itu boleh, tetapi kriterianya tuh banyak hadirin. Kalau kita nggak memenuhi kriterianya, bisa jadi kita yang zolim, kita yang dosa. Makanya sebaiknya pilih opsi yang kedua, memaafkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ngelabrak atau ngejawab itu nggak membuat hati tenang, hadirin. Karena tenang itu bukan di melabrak orang. Tenang itu dengan zikrullahi azza wa jalla, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Surat apa tuh? Ar-Ra'd ayat 28 gitu. Jadi surat Ar-Ra'd ayat 28 hadirin. Ketenangan itu dengan apa? Dengan berzikir. Terus yang ketiga, kita tuh diomongin buruk, difitnah, itu nggak merugikan kita hadirin. Nggak merugikan kita. Itu justru mengangkat derajat kita di dunia maupun di akhirat, gitu loh. Dan terbukti kok nama-nama besar itu nggak lepas dari hal demikian. Ya kan kaidahnya sabda Nabi SAW, fa inna likulli na'imin hasuda. Sesungguhnya orang yang punya nikmat itu pasti ada penghasadnya. Dan salah satu yang dilakukan penghasad itu adalah memfitnah dan membicarakan keburukannya, itu poinnya. Dan nikmat tertinggi adalah nikmat ilmu, nikmat iman. Makanya orang-orang beriman, para ulama, para aulia itu banyak yang hasad sama mereka. Tapi pertanyaannya, apakah itu menjatuhkan mereka di dunia dan di akhirat? Enggak. Tetap aja mereka namanya berkibar dan langgeng gitu. Dan yang hasad hilang hadirin.
para ulama, para aulia, sampai detik ini kita merasakan kenikmatannya. Bahkan mayoritas umat itu hanya tahu tentang nama besarnya. Mayoritas tidak tahu bahwa mereka itu sama masa hidupnya difitnah dan dijelek-jelekan. Dia nggak dengar apa-apa tentangnya. Dan pada hari kiamat nanti mereka akan kirim pahalanya buat kita. Kayaknya dia nggak punya pahala deh Pak Ustadz. Orang jahat kayak begitu mana punya pahala. Ya jangan underestimate juga lah sama orang. Tapi kalau yang benar-benar dia nggak punya pahala, nanti kita transfer dosa kita ke dia, gitu loh. Pokoknya aman. Jangan mengklaim nggak punya dosa juga. Itu dosa sombong, hadirin. Jadi itulah poinnya. Nah tinggal istighfar aja kalau kita keceplosan demikian.